Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hermawati dengan NIM 1904010152 dari kelas Farmasi B. Saya ingin memenuhi salah satu tugas UAS, yaitu untuk membedakan titrasi bromometri dan iodatometri. Yang pertama ada teori dasar untuk titrasi bromometri, yaitu suatu titrasi di mana penetapannya menggunakan larutan brom yang dihasilkan oleh larutan KBrO3 dan larutan KBr dalam suasana asam. Di sini reaksi yang terjadi bisa reaksi substitusi, adisi, dan redoks. Titrasi bromometri bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Prinsipnya yaitu zat uji yang direaksikan dengan bromat berlebih dalam suasana asam. Kelebihan brom nantinya akan direaksikan dengan Ki berlebih. Lalu iodium yang terbentuk dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat menggunakan indikator kanji hingga warna biru tepat hilang. Pentiter ada larutan brom atau larutan tiosulfat, analitnya ada isoniazi dan N-asalisilat, serta asetanilid yang bersifat reduktor. Maksud saya yang bersifat oksidator. Indikatornya ada amilum dan kloropom. Cara penetapan kadar yaitu pada sampel sulfaniazid, asam salisilat, dan isoniazida berdasarkan metode bromometri dengan penambahan kalium bromida dan asam klorida secara langsung dalam lingkungan suasana asam, dicampurkan dengan KBrO3 0,1N sampai warna kuning muncul, lalu dititrasi dengan segera dengan Ki berlebih, lalu dititrasi dengan N2, S2O3. Indikator yang digunakan yaitu larutan kanji, di mana titik akhir menandakan warna biru sampai jernih. Selanjutnya ada contoh pengaplikasian di bidang farmasi. Saya menggunakan jurnal dengan judul penetapan kadar fenobarbital secara bromometri. Pentiter larutan KBrO3, analitnya tablet fenobarbital. Indikatornya bisa menggunakan kanji 1% ataupun kloropom. Saya langsung aja lanjut ke kesimpulan. Bromometri merupakan penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi reduksi, yaitu antara reduksi dan brom berjalan secara rambat, sehingga di sini titrasinya dilakukan secara tidak langsung. Hasil titik akhir titrasi di mana dilakukan percobaan dengan larutan yang kembali bening, di mana menggunakan C12H12 N2O3 dengan kadar yang pertama yaitu sebesar 1368 7148% dan untuk sampel yang kedua 1802 0562% dan didapatkan rata-rata 158 53855%. Ini sesuai dengan kadar yang ditetapkan dalam farmakope bahwa fenobarbital tidak lebih dari nilai 1,10%. Baik, selanjutnya ada titrasi iodatometri. Teori dasar iodatometri merupakan suatu metode titrasi yang dilakukan secara langsung dan menggunakan larutan KiO3 sebagai pentiter. Iodat adalah oksidator yang lebih kuat daripada iodium. Reaksi oksidasinya berlangsung secara langsung dan dalam suasana asam, dan iod yang ditunjukkan terbentuk saat penambahan indikator. Pada prinsipnya, titrasi langsung yang menggunakan pentiter iodat atau KiO3 dari hasil perubahan I2 menjadi I+ dalam suasana asam, reaksi oksidasinya berlangsung dalam suasana asam dan iod yang terbentuk ditunjukkan dalam indikator. Indikator yang digunakan biasanya kloropom atau karbon tetraklorida dan titik akhirnya ditandai dengan warna ungu sampai hilang atau bening. Pentiternya adalah larutan KiO3, titrasi I2 berperan sebagai oksidator karena lebih kuat dari iodium. Analit di sini menggunakan vitamin C. Selanjutnya ada indikator. Tidak menggunakan indikator amilum karena keadaan asam kuat amilum akan terurai oleh karena itu harus digunakan parut organik. Di antaranya ada CHCl3 atau CCl4 sebagai indikator, dan pada awal titrasi I2 yang terbentuk akan masuk ke dalam fase organik. I2 akan memberikan suasana yang berwarna ungu. IO3 nantinya akan mengoksidasi I2 yang mana menjadi ICl. ICl tidak berwarna lalu direduksi. Maksud saya merupakan reduktor kuat,
maka IO3 nantinya direduksi menjadi I-. Untuk penetapan kadar, saya ingin menetapkan tentang vitamin C secara iodatometri dengan menggunakan kalium iodatnya sebagai pentiter, indikatornya CCl4 dan CHCl3. Untuk menetapkan titik akhirnya pada titrasi, pertama terbentuk warna ungu, kemudian keasaman dipertinggi sebanyak 5N dan titrasi dilanjutkan hingga lapisan CHCl3 hilang warnanya. Selanjutnya ada contoh aplikasi penggunaan di bidang farmasi, yaitu dengan jurnal yang berjudul Pemeriksaan Asam Tioglikolat pada pelurus rambut yang beredar di Pasar Sambas Medan dengan titrasi secara iodatometri. Pentiter kalium iodat, analit asam tioglikolat, indikatornya amilum. Untuk kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar asam tioglikolat dalam sediaan pelurus rambut yang diteliti mengandung kadar yang berbeda. Kadar rata-ratanya dihitung pada sampel A, yaitu sebesar 4,59%, dan pada sampel B 4,50%, dan pada sampel C 5,19%. Hasilnya memenuhi syarat sesuai penentuan Kepala Badan POM RI nomor HK 0005 421018 tahun 2008. Penggunaan asam tioglikolat dalam pelurus rambut dengan kadar maksimal 8,0%. Kemudian perbedaannya yang secara menonjol yaitu titrasi bromometri bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Reaksinya bisa terjadi dalam reaksi substitusi, reaksi adisi, dan reaksi redoks. Titrasinya berlangsung dalam suasana asam, sedangkan pada titrasi iodatometri, titrasi hanya berlangsung dalam suasana secara langsung. Reaksi yang terjadinya yaitu reaksi oksidasi, namun perlakuannya sama dalam suasana asam. Sekian yang dapat saya paparkan tentang kedua titrasi, yaitu bromometri dan iodatometri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.